Tapi kan sekarang ini lagi di TikTok tuh di Instagram lagi rame orang yang bekerja di Jakarta atau di Kalimantan, di Sumatera, yang ketika dorang dapat penugasan gitu ditempatkan di daerah timur atau di Maluku Utara. Betul. Itu banyak sekali dorang kasih perspektif tentang Ternate, yang bilang indah sekali itu Maluku Utara bagus. Ada yang bilang begini, orang Maluku Utara nih enak tuh, atau orang Ternate lah. Bangun tidur lihat laut, lihat gunung tuh. Jadi perspektif. Menurut orang luar kemari begitu. Maksudnya itu kira-kira perasaan itu sama tadi ngoni misalnya. Selama tinggal sini tuh kayaknya senang sekali, bahagia sekali ketika bangun lihat laut, lihat gunung. Gimana tuh? Iya. Kan kalau lihat kan di medsos di medsos banyak orang, teman-teman juga banyak kemarin sini, teman-teman di Jakarta yang hanya sampai Ternate itu dong bilang include dapat semua, ada gunung, pergi pantai mendapat gunung, begitu. Jadi lengkap lah, gugusan pulau dan sebagainya. Tapi ketika ada kalau teman-teman media beda. Tapi ketika konten kreator kayak misalnya Jajago, ya dia kan Aji juga ikut ya. Oh iya, ini apa? Koko sih, Koko. Nah, dong sampai di sini kan kaget juga toh ketika sampai di Halmahera, sampai di Ternate, di Dore, indah pemandangan tuh. Awalnya indah gitu. Sampai di Halmahera kaget. Lampu mati dapat. Air susah dapat semua. Jadi dong dia ungkapkan di beberapa podcast, dia bilang dia berpikir sebelum sampai di Maluku Utara itu, dia berpikir bahwa ini provinsi yang ekonominya tumbuh bagus dan pasti masyarakat sejahtera gitu, karena sumber daya alamnya bagus, termasuk sumber daya mineralnya. Padahal sampai ke sana lingkar tambangnya miskin semua. Jalan-jalan sukanya rusak. Tapi ada hal yang kayak misalnya di Ternate yang di Danau Tolire itu buang batu. Dia bilang mitos beribu tahun dia mampu mengungkapkan. Akhirnya mampu dipecahkan. Padahal itu orang Maluku Utara itu strategi marketing saja. Jadi sebenarnya orang Maluku Utara itu tahu tetap sampai batu itu. Cuman orang marketing mungkin don't dapat cuma satu sumber Jadi dia bilang dia mengungkapkan mitos itu, padahal orang Maluku tahu semua tuh. Seolah-olah dia membongkar, pecahkan. Padahal terada juga. Itu sih. Tapi orang dari luar tuh selalu orang dari luar Maluku Utara. Orang dari luar Maluku Utara tuh ada yang beberapa orang tes PNS gitu. Dong kan orang di laut tuh, tes PNS. Terus dong lolos. Beberapa guru ditempatkan di sini dong tuh kayak terkagum-kagum sekali dengan keindahan. Ada yang bikin konten tuh. Kayak hampir dong ada sandingkan di data-data itu tuh. Wajar kalau Maluku Utara dinobatkan sebagai provinsi bahagia dan habis bagaimana mau pergi ke sana, laut dekat, mau pergi berendam gunung dekat tuh, makan enak-enak, kuliner enak-enak tuh. Kira-kira tuh hal yang sama tuh rasakan antara itu. Kata dia kasih bilang ternyata sampai sini banyak fakta-fakta lain gitu. Iya betul. Kira-kira itu jadi tolak ukur kebahagiaan keterada toh. Dengan tumpe apa yang digaungkan di media dan sebagainya. Bung Rifki mungkin punya pandangan yang berbeda. Iya, Bung Rifki ya. Oke. Iya, memang Ternate itu sangat magic sekali. Magic sekali. Maksudnya apa-apa dekat tuh, maksudnya mau ke pasar dekat. Kan pulau ini sangat kecil sekali tuh. Semua orang saling kenal, dekat. Jalan orang panggil 100 meter orang sudah panggil sudah. Mungkin itu yang membentuk karakter orang itu sebagai masyarakat kepulauan. Jadi ketika orang-orang dari kota-kota besar datang ke Ternate itu merasa sesuatu yang baru begitu di dalam kehidupan tuh. Ke pantai dekat, Terada di laut, terada di laut. di laut. Misalnya kalau mau pi pantai kan harus jauh, kalau mau bayar mahal. bayar mahal. Dengan tong sini kalau mau pi Botobo ya Tinggal gratis, di pantai. jalan saja. Mudah lagi. Mudah mau naik gunung, Kota ada. tinggal pergi. Jadi itu mungkin sangat nyaman ya orang-orang yang kerja, terutama orang pekerja di kementerian tuh sangat nyaman di sini gitu. Hidup di sini ngopi. Misalnya
kalau mau bilang slow living, tong slow living sekali di Ternate nih. Santai saja, fakta slow living sekali. Mau kejadian di negara saat ini lagi demo sebesar kami ya euforia sepak bola begitu tuh di sini. Aneh maksudnya sampai ini tadi itu ada satu konten kreator dari itu karena dari Brasil ada tuh. sampai tong orang apa Maluku Utara yang cuek di masalah sosial atau gimana tuh? Tahu? Tahu lah. Sebenarnya kalau kayak orang kan tercuek sebenarnya atau mesti mengikuti maksud, tapi yang lain tuh memang cuek sekali karena memang tadi euforia itu membentuk euforia di kota tuh membentuk tuh. Berarti orang-orang tertentu yang Hanya beberapa orang saya tapi peduli soal masalah-masalah yang apalagi kalau Tapi kita percaya bahwa pasti setelah momentum apa sepak bola. sepak bola nih orang akan kembali fokus ke masalah-masalah sosial tuh. Tuh masih ada kan? Masalah-masalah sosial tuh. Jadi ya mungkin butuh waktu lah sampai final selesai lah. Mungkin sampai Spanyol final selesai baru tuh bisa cerita masalah sosial lagi tuh. Kalau kita lihat sebenarnya ini orang pe karakter aja. Karakter apa ya? Mau bilang kebudayaan, tradisi, karena karakternya orang Maluku Utara itu suka hal yang lucu-lucu dan suka baku terek. Ah, di sini baku terek. Kalau di Papua kan mop. Kalau di Papua. Jadi sebenarnya Bukan mereka nggak peduli ya. bukan terpeduli, tapi memang tong paling suka begitu. Momentumnya belum pas. Apalagi dulu kalau terada medsos toh dengan apa-apa, itu tuh tanpa itu memang nongkrong ke baku terek. Iya betul. Jadi bukan cuma momen piala, tapi momen Piala Dunia itu salah satu Momentum besar. momentum untuk itu dia kembali. Nah, Buku-buku terek itu. Ini sama dengan saya masuk ke dalam utang. Di Fongan namanya juga begitu. Oh, ada ini lah ada. Fongan namanya paling suka buku terek. Baku bully nih. Buku bully dengan bully pada orang. Paling senang. berarti kalau Putar tawa karakter gitu. orang Maluku Utara ini bukan karakter orang yang serius sih dalam kayak misalnya Serius dalam hidup. Tapi maksudnya Ada fase. di mana Ada orang fase. perlu duduk nongkrong dan menertawakan topik kehidupan itu. Mungkin itu salah satunya. benar kehidupan. Iya. Jadi kayak misalnya begini, kalau di kota besar kan orang bullying ya, bullying kayak misalnya menganggap kaki ini kaki apa tempang toh, tempang. Rian mana tuh? Rian tempang begitu. Aji mana tuh? Aji popo. Ah begitu. Jadi kalau di kota besar itu kan Iya. itu kan bullying toh, bullying. Tapi itu orang terada. Seolah bahwa keterbatasan itu menjadi merendahkan padahal orang itu keterbatasan itu Terada. dari kode Jadi kode, jadi penanda. Kayak di saya Malpiara di dalam hutang satu, DP nama Tegel ya. DP nama Baptif itu Baptif itu bagus sekali. Ini apa nih? Maria apa begitu. Tapi DP nama asli itu Tegel. Tegel itu tempang terada. tapi udah tersinggung Terada. Penanda yang tidak bisa dinamakan itu kayak misalnya barang-barang yang berbisa, ular. Ini dompet nama kalapa dompet nama Igo. Ada yang nama Igo, ada yang nama motor. rata-rata orang lahir di momentum apa Mm-mm. itu kan kayak apa pilihan nama belum begitu banyak Iya. jadi kayak misalnya dia lahir hari Minggu ya Minggu Yang tidak bisa, para yang tidak bisa itu nama lahir Lembelu Lembelu. Iya. dia lahir pas Syawal ada lahir bulan Rabu Syawal ada lahir dari Rabu di bulan tapi memang tong semua itu 7 hari itu ada semua. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, so ada nama mau tuh. Iya. Berarti Ada, mati itu. Mati minggu paling banyak lagi. Minggu. Tapi itu Saya lahir pas panen rica di kamar Rica. Ada juga. Rica Terus tong tuh identik sekali di Ternate dengan nama-nama Semaran sama ya. Nama-nama Semaran toh. Dulu dulu SD apa Islet memang boy sudah tahu tapi nanti so mulai SMA baru panggil E-boy. Mereka mulai E-boy. tunggu Rifki Anwar kamu bagaimana boy itu Kalau Iksan, kung Kecanox kan Bukan ada sejarah toh, maksudnya dari sejarah. Dia banyak itu. Enggak sebelum ada sejarah. Dari kecil memang so panggil boy sebelum Rifki Anwar toh. Tapi identik Boy, orang boy. di sini tuh nama-nama tuh ada yang pakai X. Iya. Nama-nama Kayak aja. Canox toh. Canox, Bradex. Tapi ada nama Yandex. Rian panggil nama Yandex. Ada. Yandex ya ikut komen Yandex itu. Matex. Kadang nama-nama begitu juga orang yang kasih nama juga gila. Itu sebuah cibiran orang begitu. Ya cuma kan tuh so anggap itu biasa saja. Saat kayak itu teman di Dufrufa saat gila toh. Ada Pablo itu karena pantat lobang saja. Dulu dia jatuh. Dia dulu di sekolah dia jatuh, pakai paku. Terus tuh panggil dia Farid.
tapi kesini akhir Pablo, Pantap Lobang. Jadi ada identik tadi yang Kais bilang, maksudnya kalau lonceng dia ada bikin sesuatu, tersinggung sebenarnya. Karena sudah dicendam ya. Iya, tong tersinggung ini kalau lonceng Argentina kalah tong kalah orang, itu dong tersinggung tuh. Dong tersinggung. Cepat marah dong. Iya. Baperan, anak Argen memang baperan sekali orang. Soal baperan. Tapi balik lagi deh, bagaimana Tapi, Ternate membentuk iya. karakter tuh. Kita dulu pernah begitu. Semenjak kecil kan kita pernah jatuh terus tangan seke. Jadi orang identik kita dengan eko seke. Iya, iya. Tumpang kita tuh eko seke bukan karena ini tapi itu tadi kan Kak Kais bilang. Ton terasa tersinggung. Ngana pinanda tuh diseket tuh. Iya. Di Tafure, Tafure ada juga nama Mabal panggil Cap. Tapi itu bagaimana Cap? Cap, gara-gara pemabus sih jadi. Panggil Cap Tafure. Iya, dikatakan terlalu pemabus panggil Cap. Tapi dia biasa saja, dia termarah. Terada. Dia termarah ya. Sampai sekarang tuh panggil Cap. Senior lagi. Tuh, mesti ada yang minum sampai mata merah panggil Korea. Tuh mata merah tuh. Ya, babol deh. Ya, siapa babol kakak? Jadi Babul itu tuh bukan inti daripada apa? Iya. Inti daripada pembicaraan tadi ternyata orang Maluku Utara tuh asik ya. Asik. Jadi bukan karena euforia sepak bola itu membuat orang lupa dengan apa ya? Dengan masalah-masalah sosial, Bukan saja masalah-masalah soal ekonomi. sepak bola, tetapi Iya. juga soal nama, soal kebudayaan, berarti kental tuh. Dan itu yang jadi salah satu faktor orang dari luar Maluku Utara datang ke sini dan dong merasa nyaman. Dan dong nyaman ya seseorang Maluku Utara lagi gitu. Saya Jadi orang-orang jauh Iya. orang nyaman nih orang-orang Maluku Utara. iya. Orangnya atau wilayahnya? Orangnya. Orangnya. Juga wilayahnya. Habis. Tapi ngono so lihat TikTok satu, TikToker. Yang hampir semua dia bahas huruf F. Oh iya. Nama F dan semua rata-rata orang Maluku Utara dia bilang. Ya, masuk. Rifki itu ada di PF sedikit. Lah terus apa yang dibanggakan? Iya jadi Oh, yes, Orion. Kalau orang barat panggil saya Ryan. Ya, di sini malu. Itu nama Arab. oke. Tapi itu soal nama dan ini keindahan di Maluku Utara. Selain itu apa lagi? Iya kalau kita tadi sih itu sih kita tuh penasaran maksudnya ternyata si excited itu ya orang dari luar ketika lihat pemandangan Maluku Utara apa keramahan orang di sini ternyata yang orang anggap yang tong hari-hari itu rasa kayak sesuatu yang biasa-biasa saja begitu bertemu orang lihat apa Pulau Maitara lihat Pulau Tidore lihat Gunung Gamalama makan pisang goreng jadi sesuatu yang orang jalani kayak sesuatu yang biasa-biasa saja tapi sebenarnya itu luar biasa bagi orang yang datang ke sini dengan dan menganggap itu sesuatu yang baru. Yes, Gitu. karena sesuatu yang baru itu dan dia tertarik begitu. Tapi Boy bilang betul mungkin karena di luar tuh akses untuk mendapatkan itu tuh susah. Mulai dari jarak, biaya, itu semua susah. Iya. Itu sih. I like for Tapi menarik ya orang menjadi ini tempat pilihan toh. Apalagi periset, peneliti banyak menjadikan tempat ini sebagai tempat riset dan ini toh. Kalau dong mau ke Lombok atau mau ke Bali, budgeting dan sebagainya, baru itu sudah bagaimana ya? Maksudnya datang ke situ tuh lihat orang dari luar semua begitu, bule deh gini, tidak mendapatkan ciri khasnya. Satu kota pertanyaan itu. nih, satu pertanyaan. Andai kata kalau mana jadi duta pariwisata, toh, tapi diminta untuk memberitahukan yang fakta-fakta tentang wisata Maluku Utara, apa yang anda ingin sampaikan untuk dipromosikan ke televisi misalnya di satu-satu semua ya. Misalnya contoh kayak kita kasih contoh ke muka ya. Halo guys, saya ingin mengenalkan Maluku Utara itu sangat kaya akan potensi pariwisatanya, ada pasir putih, ada hewan endemik di hutan, banyak sekali itu. Tapi juga kita punya masalah-masalah krisis ekologi yang lain yang sebenarnya fakta-fakta itu yang perlu teman-teman tahu. Jangan sampai teman-teman kesini terus teman-teman kaget begitu. Tapi indah itu contoh kayak gitu saya. Yang lain dulu. Supaya saya Eko dulu, saya kopi lagi. Untuk dipromosikan begitu Iya. maksudnya. Seandainya kalau Eko jadi duta pariwisata, bagaimana cara Eko mempromosikan wisata dengan fakta begitu? Yang pertama sih kalau saya tuh tadi orang Maluku Utara itu orang punya ciri khas yang tadi tuh ramah-ramah meskipun kalau ini berbagai pengalaman Ya sedikit. ini ramah semuanya. Iyo, yakin. Waktu saya SMA di Jawa, itu orang-orang berpendapat bahwa orang di Maluku Utara nih
sangar-sangar, kasar-kasar lah pokoknya. Tapi nyatanya karena begitu terus sifat yang lembut begitu menyapa orang yang baru datang, apalagi karena tinggal di Halmahera, ngana pasti dapat ngana mama piara sana banyak. Maksudnya yang ingin saya promosikan pertama itu soal itu. Dia pe orang-orang di Orang baik. di Maluku Utara itu orang sangat ramah ketika tamu yang datang di orang pe daerah. Kalau saya sih paling pertama itu. Tahu dari teman-teman yang lain. Untuk dia pe potensi saya kurang. Karena so banyak potensi. Cocok. Kalau saya tuh sebenarnya saya realistis saja. Maksudnya yang terjadi yang harus disampaikan toh. Ya tentang DP kebudayaan, kemudian DP gotong royong, terus DP tadi yang Eko bilang tuh DP Maluku Utara tuh orangnya ramah-ramah, terus nggak dapat mama piara nggak juga kan kadang ini susah lupa dan ingin kembali lagi begitu. Terus ada kebudayaan ataupun kayak budaya-budaya Maluku Utara yang penting sekali pembilang pedorang. Terus hal-hal yang fakta misalnya kayak tadi Kak Haji bilang soal kerusakan di Halmahera juga penting sekali untuk orang sampaikan supaya dong hanya tahu dia bagus saja begitu. Tapi dong juga harus tahu bahwa Maluku Utara itu ada yang tara bagus begitu, tara baik yang harus diekspos juga mungkin bagi orang begitu. Kadang terkecewa gitu. Iya. Saking indahnya sampai harus dirusaki gitu. Iya, itu justru itu. Jadi ikut apa yang terjadi saja begitu. Tapi indah ya. Tapi tetap indah lah Maluku Utara. Begitu sih. Beautiful ya. Messi belum Iya, jadi ketika harga enggak. Jadi nanti biasa campur kode. Jelas kita di Maluku Utara kalau ada yang ngomong-ngomong ke baku Indonesia banget itu di gitu. Kalau kita sebenarnya iya betul, tong harus Pariwisata, terus karena yang sampaikan wisata dan fakta. sebenarnya tong harus realistis juga tadi yang disampaikan bahwa di balik keindahan itu memang ada hal yang rusak. Misalnya soal tambang, soal contoh saja di Tariba misalnya. Dong hanya pajang soal keindahan toh, tetapi juga ada edukasi, ada upaya untuk melestarikan hutan dan sebagainya. Boki Maruru. Iya, dan itu yang sebelum dapat Boki Maruru itu yang harus diketahui oleh YouTuber dan TikToker orang ini ternyata. Toh? Bahwa yang mau diberitakan itu jangan soal keindahan saja, tetapi juga kerusakan di balik ini semua. Kau bagaimana, Bung? Oh, duta pariwisata yang kritis ya. Iya. Jadi, tapi di mana-mana duta pariwisata itu tetap bikin yang baik-baik saja. Karena orang datang tuh. Iya, kalau saya sih betul yang tadi teman-teman bilang bahwa infokan banyak hal tentang Maluku Utara yang ini toh yang dirusak-rusak, dieksplor. Betul. Karena kita masuk garis policy yang cukup yang banyak sekali orang datang ke sini untuk explore sebenarnya. Boleh datang ke sini untuk explore itu toh. Explore itu food juga, makanan juga, budayaan juga. Sangat menarik dan sangat diminati ya. Jadi wisata minat khusus lah di Maluku Utara nih. Makanan juga. Tapi mau bagaimana mau makanan itu tersedia, tapi pangan-pangan kita semua diambil dari luar toh. Nah, ini juga disampaikan lah ke teman-teman di luar sana bahwa mau gimana kita mau makan makanan enak toh, tapi semua itu dirusaki dan diambil dari luar. Misalnya kayak sayur-sayur yang kol dan sebagainya, saya tomat dan ini. Oh, berarti itu bisa jadi duta pariwisata. Iya, berarti. bukan ini mau menginfokan saja hal-hal yang tidak bagus. Maksudnya dong selalu kayaknya mempromosikan makanan. Betul, dong selalu mempromosikan makanan tuh. Tapi berarti lupa duta bahwa, MBG berarti. iya bisa ya. Kita bisa masuk di duta MBG itu. Dong kita punya laut yang sangat luas, sangat bagus. Dong punya sumber daya laut yang lumayan. Dan itu sebenarnya promosikan wisata iya. makanan. Orang-orang dari luar datang. Tapi dong tertahu bahwa dong tidak pernah bertanya bahwa ambil sayur di mana nih? Ya, Ambil fofoki di mana nih? Tegas itu kan. Tegas. Oh iya itu. Toh? Kalau itu semua ambil di Sulawesi Utara kan, di Manado kan. Iya. Oh, Gitu. jadi jalur distribusi ekonomi juga masih banyak dari luar Maluku Utara itu yang Berarti harus mandiri juga secara pangan. Pangan kita harus mandiri. Mandiri banyak hal. Mau kita mau promosikan wisata makanan dan sebagainya, tapi Cinta juga. kita lupa bahwa iya betul. orang-orang ternyata itu asli jangan sering jatuh cinta sama mereka.
Ah, saya kalau saya seandainya saya jadi duta pariwisata nih. Ya, tapi wisata fakta. Karena kalau tong jadi duta kan sekarang orang berpikir public speaking dan sebagainya. Kalau kita sebagai duta orang harus jadi endemik. Maksudnya penyampaiannya pakai bahasa sini saja. Bagi kita ya, bagi kita, supaya orang tahu bahasa Maluku Utara atau begini. Tapi itu kira-kira mempersulit dong kepada Terserah. Kayak misalnya jadi gate. Dia harus memahami karena Oh, dia dia harus- karena ya orang Indonesia punya beragam dan itu keunikan yang harus ditonjolkan. Itu salah satu kalau kita. Berikut itu sebenarnya kalau tidak salah 80%, 60% kalau salah. 60% orang berwisata itu bukan cuma soal keindahan alamnya. Kalau keindahan alam dia bisa dapat di Bali atau akses yang mudah atau fasilitas yang nyaman itu bisa dapat di beberapa tempat. Apa yang Maluku Utara yang bisa orang bertahan lama? Sebenarnya orang ingin berpariwisata itu orang merasakan pulang ke peradaban. Jadi orang merasakan kayak orang akan pulang ke masa lalu begitu. Ini kayak di kita dulu begitu karena semakin berkembang zaman. Silakan. Ada terbatas. Kalau di misi sekali memang. Karena Siap, Bang. ya bukan cuma orang mau pergi bawa foto dan sebagainya. Tadi yang Aji sampaikan, Ngoni sampaikan itu betul tentang kebudayaan. Orang akan datang itu orang akan mencari soal kebudayaan. Terus peradabannya. Peradaban ini dari zaman ke zaman. Oh ternyata Maluku Utara dulu begini. Saya sepakat dengan kerusakan lingkungan dan sebagainya. Dan keunikannya orang akan dapat mau piara ke sana kemari itu yang tadi Eko bilang. Nah itu keunikan orang Maluku Utara. Saya pernah tulis di misalnya ini salah satu peradaban ya, di pengantarnya buku Orang Halmahera itu kan ini sempat Pemret Kumparan baca dan bikin DP apa Aji Pemret Kumparan waktu itu bikin pengantar itu dia kaget ternyata dia baca begini dia baru kaget bahwa ternyata orang dulu di rumah itu tidak pernah ada kunci pintu rumah nih pintu muka dari mana orang Maluku Utara tuh siap menerima siapa saja masuk. Kedua itu ada orang yang di satu pulau yang berbeda agama tapi saling menghargai itu. Jadi saudara misalnya di Halmahera Utara ada satu pulau itu dompet saudara kalau saudara Kristen ke rumah itu dia akan simpang balanga-balanga, piring-piring, dompet saudara Muslim. Jadi ketika dompet saudara Muslim masuk semua ganti karena soal ada haramnya orang Muslim yang orang hargai dan itu sampai sekarang masih terjaga. Artinya rasa Di Halmahera. toleransi itu juga masih sangat kuat. Kayak di orang. Halmahera Utara dulu sampai sekarang nih kalau Ngoni ke sana Ngoni tidak akan pernah tahu di mana tanpa jual babi dan anjing untuk dimakan. Tidak akan pernah tahu. Padahal dekat-dekat disembunyikan. Itu untuk orang menghargai orang. Muslimnya. Kayak misalnya ada bakso babi. Ada. Tapi tong tidak pernah tahu. Dorang saja yang tahu yang pertama. Saking baku hargai itu. Jadi soal nilai berikut adalah soal pariwisata itu pariwisata minat khusus itu sebenarnya paling banyak di Maluku Utara. Minat khusus itu salah satunya gunung berapi. Itu pariwisata minat khusus. Kedua itu pariwisata religinya. Orang Jawa itu dong berwisata kemari itu selain orang ya yang datang ke Maluku Utara. Ya orang-orang Indonesia datang ke Maluku Utara. Itu ada wisata religinya. Ada orang ke Hiri yang kasih korelasi antara Sunan Giri dengan Hiri. Begitu ada yang begitu. Bagaimana dong hubungan dengan Babula dan sebagainya. Ada yang begitu. Jadi saya lihat orang agak sulit mempromosikan ya duta-duta yang sekarang ya. Paling cuman DP public speaking, bagaimana DP bahasa Inggris, tapi DP endemiknya itu termuncul. Mungkin tuh endemik sekarang Gubernur Maluku Utara, endemik di medsos. Iya. Dipahami. Agak serius ya. Iya, betul. Oke. Kita rasa Iya. Kita sudah masuk ke tema yang lain kalau kita. Kalau kita rasa tuh Ternate tuh di 2026 ini semakin maju sekali. Memang sudah 5 tahun terakhir so maju ya. Soal komunitasnya atau anak-anak muda kreatif yang so
so maju dari festival musik tuh, festival buku, dan itu so maju. Dan kita melihat ada perbedaan fashion yang cukup yang maju sekali di Maluku Utara. Dulu kan ketika tuh mau bagaya sedikit kan tuh mau hati bagaya sampai di baterai putih pika masuk kung iya pakai mati ingung bagaya sama nih Jadi minder, iya merah bro langsung. minder iya sudah tapi sekarang tuh kayak you know culture gitu yo gaya lah maksudnya di timur sekarang lebih Oke, Fofoki. gitu maksudnya di Papua ada Papsel tuh Papua Selatan dengan musiknya terus Ternate dengan lagu-lagu Ada ini jogetnya toh jadi so maju sekali kita so dikenal di luar gitu dan itu kita rasa mulai muncul banyak anak-anak kreatif yang dulu mungkin senior mungkin dulu ada tapi wadah itu terada misalnya wadah TikTok, Instagram belum ada toh Paldong lebih kreatif Betul itu apa? Ini timur sekarang itu mulai dikenal itu ternyata bukan dari pantainya tapi dari lagu-lagunya tuh. Timur sekarang tuh. Jadi ketika musik timur diputar langsung dong bisa menebak ini dari mana lagu ini NTT kah, lagu ini dari Ambon kah, dari Ternate. Jadi sekarang musik itu jalur salah satu jalur sih terbaik untuk juga apa Ternate dan Maluku Utara dikenal lebih luas gitu. Bagaimana tuh? Jadi dari sisi komunitasnya ya, dari sisi komunitasnya keindahan alam, ini Maluku Utara kaya sebenarnya gitu ya. Kalau di orang sendiri dan di orang di luar Maluku Utara. Menarik. Ekon Pan, boleh? Masih habis? Masih habis. Sudah. Berapa menit ini? Beberapa menit? Lanjut saja. Boleh. Boleh dulu. Nanti sampai tong Jadi memikirkan begitu dulu ya. Begitu dulu ya. Oke, nanti baru tong lanjut dulu.